Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Aqulu da'iyan wa mutabarri'an ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah amma ba'dah. Para alim, para ulama, para ustadz yang sangat al-fakir hormati, hadirin jamaah As-Siratal Mustaqim yang sangat al-fakir hormati, marilah kita terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas segala hal yang terjadi, yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dengan memperbanyak sholawat, hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi bercahaya. Dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sholawat ini akan membersihkan noda-noda dosa yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, setiap kita melaksanakan maksiat, mengerjakan maksiat, maka di dalam hati kita itu akan ditutupi oleh noda hitam. Terus semakin banyak perbuatan maksiat, maka juga akan semakin banyak noda hitam yang akan menutupi nur cahaya hati kita. Maka sebagaimana beliau mengatakan, lin nafsil insaniyah dulmah bisa babi tiba'i syahawat. Sedangkan dulmah yang ada di dalam diri kita ini akan bisa hilang, kata beliau, dengan mendatangkan nur. Datangnya nur itu akan terjadi ketika kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga beliau menyampaikan, selain sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membersihkan hati kita yaitu sholat. Sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Maka ketika kita sholat kita itu akan membersihkan hati kita. Sebagaimana beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, as-sholatu al-haqiqatu al-haqiqiyah tuhratun lil qulubi min takadduri bil athari. As-sholatul haqiqiyah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sholat itu tuhratun lil qulub, bisa mensucikan hati kita. Dengan sholat hati kita akan bersih. Tapi di sini beliau menyampaikan al-haqiqiyah, sholat yang hakikat, sholat yang betul-betul sholat. Karena kita itu sholat, ada yang sholat kadang-kadang hanya anggotanya saja, yang sholat hanya pergerakan saja, namun hatinya tidak ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, as-sholatu al-haqiqiyah tuhratun lil qulubi. Sholat yang hakikat,
sholat yang benar maksudnya, sholat yang betul-betul sholat, maka ini mampu membersihkan hati kita. Min takadduriha min adnasid dunubi, dari segala kotoran-kotoran dosa. Jadi dengan sholat, semua kotoran-kotoran dosa itu akan dihapus, Pak. Sebagaimana tadi beliau Ibnu Athaillah itu mengatakan dalam kitab Tajul Arusnya, bahwa setiap manusia yang melakukan perbuatan maksiat, maka hatinya akan kotor. Semakin banyak maksiatnya, hatinya tambah kotor. Semakin bermaksiat terus, semakin kotor hatinya. Bahkan beliau Ibnu Athaillah akan dari memperumpamakan orang yang selalu mengerjakan maksiat, ibaratnya bagaikan ada satu rumah yang tiap harinya itu dinyalakan lentera. Lentera itu kan pakai api. Maka daripada api tersebut mengeluarkan asap, maka ketika asap itu sekian tahun tidak dibersihkan di dalam rumah kita, maka karena asap itu rumah kita akan jadi kotor. Maka beliau juga menyampaikan sama halnya dengan hati kita. Kita sering bermaksiat kepada Allah, sering melanggar, maka hati kita pun akan semakin gelap. Nah, sekarang beliau menyampaikan bahwa ketika kita ingin membersihkan hati kita, kita melaksanakan sholat. Tapi as-sholatul hakiki, sholat yang betul-betul, sholat dhahiran wa batinan, maka akan bersih, Pak. Sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan dalam salah satu kitabnya Risalatul Mu'awwanah, beliau menyampaikan inna lissolati suratan dhahiratan wa hakikiyatan batinatan, bahwa sholat itu ada sholat secara dhahir dan ada sholat secara hakikiyah batiniyah. Bagaimana sholat secara dhahir ini? Ya cuman sholat. Ketika kita takbir, ya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam sholat kita. Ya cuman karena ikut-ikut aja. Ruku ya ruku, sujud ya sujud. Hatinya tidak ikut sujud, Pak. Ketika ruku, ya cuman ruku. Ketika at-tahiyat, ya cuman baca aja at-tahiyat. Hatinya kemana? Ya gak tahu. Ya cuman itu namanya as-sholatu secara dhahir. Sholat secara dhahir. Beliau menyampaikan wala takunu lis-sholati indallahi qimah hatta yuqimah surataha wa haqiqataha. Sedangkan beliau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, sholat itu tidak akan pernah berharga. Sholat itu tidak akan pernah bernilai sehingga orang itu mengerjakan sholat secara zahir dan batinnya, Pak. Maka ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, membayangkan bagaimana Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar. Kan terakhir di tahiyat itu, bacaan tahiyat itu diambil sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masuk ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad langsung mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut, langsung dijawab oleh Allah, at-tahiyatul mubarakatuh as-shalawatut thayyibatulillah. Allah menjawab assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan diambil dari situ. Maka kata beliau as-sholatul hakikiyah, sholat yang secara hakikat, artinya benar-benar sholatnya zahir batin, sholatnya tuhratin dul qulubi min adnasid dunubi, akan mampu membersihkan hati kita, sholat kita. Maka orang-orang yang sholat itu karena bersih hatinya ingin selalu berbuat kebaikan tanpa diperintah, hatinya sendiri pun sudah mengajak ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu beliau meneruskan wastiftihah libabil wuyubi. Dan juga sholat itu akan membuka pintu-pintu uyub. Apa-apa yang belum kita ketahui, hal-hal yang gaib, karena hatinya sudah bersih, Pak. Juga sholat itu mampu membuka hati kita untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Kita bisa hudur ketika sholat, betul-betul menyaksikan kuasa Allah. Betul-betul bisa merasakan Rahman Rahimnya Allah. Bisa kita rasakan di dalam sholat kita. Ketika kita memperbaiki sholat kita. Maka kalau kita ingin merubah hidup, ya rubah sholat kita itu. Rubah sholat pertama yang sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum benar, kita perbaiki sholat kita. Baik kehidupan menuju akhirat atau kehidupan di dunia ini, kita bisa merubah dengan sholat kita. Karena dalam sholat itu kan lengkap, Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Kita minta dalam ketika membaca itu. Rabbighfirli, pengampunan Allah, warhamni, kasih sayang Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta di dalam salat kita itu semuanya ada, Pak. Lalu beliau menyampaikan as-salatu mahallul munajah. Adapun salat ialah tempatnya kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajah. Kata orang Madura, tormator, Pak. Salat itu tempatnya kita menghaturkan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya munajah. Karena munajah ini, bahasa munajah ini dulu pernah, Pak. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, aqribun antah ya Allah, amba'idun. Allah, apakah engkau itu dekat ya Allah atau jauhkah ya Allah? Kata beliau Nabi Musa, kalau engkau dekat ya Allah, fa'unajikah, maka aku akan bermunajah kepada engkau ya Allah. Jadi munajah apa? Menghaturkan dengan lembut kepada Allah. Itu munajah. Beda dengan memanggil. Kalau memanggil kan bahasanya kan apa agak tinggi. Kalau memanggil namanya memanggil. Tetapi ketika kita menghadap kepada Allah, bermunajah. Menghaturkan dengan baik kepada Allah, ya Allah. Seperti dalam salat itu, Pak, tadi. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah kami. Warhamni ya Allah, wajburni ya Allah, warfa'ni ya Allah, warzuqni ya Allah. Itu munajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajah, meminta, menghaturkan apa yang ada di dalam hati kita ketika kita sholat. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni ya Allah. Haturkan, itu merupakan bentuk penghaturan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena as-sholatu mahallul munajah. Tempatnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholat. Li'anna fiha yakunu mahallu li'anna fiha yakunu mahalla sana'i wa du'a. Juga di dalam sholat itu selain tempatnya, pertama faidahnya sholat, selain faidahnya untuk membersihkan hati, kedua sholat itu untuk tempatnya bermunajah, juga dalam sholat itu ada kita memuji kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dalam sholat kita memuji, dalam sholat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat itu, Pak, lengkap, Pak, di dalamnya sholat. Berzikir, meminta, minta ampunan, minta rezeki juga ada. Minta segala hal lengkap di dalam sholat itu. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munajah, adapun munajah mukhatabatul asrar. Tempat berbincang-bincangnya hati, Pak. Apa mukhatabatul asrar itu? Artinya tempat berkeluh kesahnya hati. Apa ya bahasa pasnya itu? Mukhatabatul asrar, tempat dekan dekna ateh. Apa bahasa Indonesia yang pas itu apa ya?
keluh kesahnya hati mungkin. Di dalam sholat itu kita menyampaikan unek-unek kita kepada Allah. Apa yang kita inginkan, sampaikan dalam sholat. Mukhatabatul asrar. Kita ingin ini Allah. Ingin pengampunanmu ya Allah. Ingin rahmatmu ya Allah. Ingin kasih sayangmu ya Allah. Ingin rizkimu ya Allah. Itu mukhatabatul asrar. Jadi santai kalau sholat itu. Rabbighfirli. Kan kita ingin menyampaikan. Rabbighfirli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu anni. Jadi mukhatabatul asrar. Wal munajah. Mukhatabatul asrar. Tempat kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam sholat kita sampaikan di dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu ya Allah. Cuma pada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi sampaikan dalam sholat itu. Itu apa yang diinginkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta hati yang tenang ya Allah. Minta anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Maka sampaikan permintaan kita. Karena wal munajatu mukhatabatul asrar. Disampaikan di sini wal munajat mukhatabatul asrar. Inda sufa'il adhkar. Kan kita dalam sholat itu ketika sholatnya benar, kita itu dalam zikir itu betul-betul zikir. Sufa'il adhkar. Hatinya bersih, Pak. Berzikir itu dengan bersih di dalam sholat itu. Lil malikil jabbar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat al-jabbar. Juga beliau Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan wa ma'dinul musafat. Juga sholat itu dinamakan ma'dinul musafat. Apa itu ma'dinul musafat? Tempat. Tempatnya apa ya? Ma'dinul musafat, tempatnya kita berhubungan baik di antara seorang hamba dan Tuhannya. Hubungan baik kita bisa dijalin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat ini. Maka kita kumpulkan hati kita. Tinggalkan semua ketika sholat. Karena di waktu itulah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'dinul musafat. Kalau diperbahasakan kepada kita sesama manusia, ma'dinul musafat itu adalah al-musafat itu adalah wadah untuk berhubungan dengan baik di antara kita, menjalin hubungan yang baik. Maka itu ketika kita sholat itu kita bisa membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya zawalul aqdar al-kauniyah. Maka ketika kita sholat, di dalam sholat itu bisa menghilangkan kotor-kotoran dosa-dosa kita. Akan hilang semuanya, Pak. Tetapi kembali kepada tadi, sholat yang akan mampu menghilangkan kotoran-kotoran dosa kita itu ketika as-sholatu al-hakikiyah. Ketika sholatnya itu adalah sholat yang hakikat. Sholatnya dhahiran wa batinan. Maka kita usahakan. Usahakan, Pak, ketika sholat. Jangan sholat. Mulai dari wudhu kita sudah mulai menghadap kepada Allah. Dari wudhu itu sudah kita berusaha untuk menghadap kepada Allah dari wudhu. Dari wudhu. Nawaitul wudhu'ah. Diraf'il hadasil suwari fardhalillahi ta'ala. Dari wudhu itu kita sudah hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari wudhu. Terus sholat. Maka ketika sholatnya benar, sholatnya bagus, maka sholat itu mampu membersihkan hati kita. Hati kita yang keras akan menjadi membaik. Pokoknya sholat itu akan menjadikan orang yang sholat menjadi orang yang lebih baik. Akan menjauhi segala maksiat dengan sholat ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat. Wa tattasi'u fiha mayadinul asrari.
dan akan luas di dalam sholat itu. Dengan sholat itu akan mayadinul asror, lapangan-lapangan hati akan luas. Artinya hati kita itu akan bercahaya dengan sholat itu. Akan memperbanyak cahaya di dalam hati kita. Kalau kita sholat, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, hati kita akan damai. Pokoknya urusan hati kita akan dapatkan di dalam sholat ini. Wa tusriku fiha syawarikul anwar, dan cahaya itu akan memancar di dalam hati kita, Pak. Wa tasriku fiha syawarikul anwar, mencorong, terak mencorong atena gelek, cahaya gelek akan menyinari hati kita dengan sholat, dengan cahayanya sholat akan menjadikan hati kita nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, karena kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tetapi wa innamal ma'mur wa innama huwa wa annal maqsuda minha innama huwa tahsiluha. Yang dimaksud dari sholat itu kita sholat dengan benar, Pak. Iqamatus sholat, bukan hanya fi'lus sholat. Kalau fi'lus sholat itu kan banyak, yang fi'lus sholat itu banyak, melaksanakan sholat itu banyak, tetapi tidak mampu mendapatkan pancaran cahaya, tidak mampu menghilangkan adnasid dunub, tidak mampu membersihkan hati. Kenapa? Ya karena cuman fi'lus sholat, bukan iqamatis sholat. Beda fi'lus sholat itu sama iqamatis sholat. Kalau fi'lus sholat cuman Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ruku, subhanallah, membaca tasbih sebatas sujud, itu namanya fi'lus sholat. Tetapi yang di sini, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah iqamatus sholat. Kita iqamatus sholat. Artinya apa iqamatus sholat? Sholat dengan khusyuk. Sholat dengan betul-betul sholat. Itu iqamatus sholat. Makanya dijelaskan akimis sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan akimis sholat. Bukan fi'lus sholat. Karena yang dimaksud dengan sholat ini adalah iqamatus sholat. Hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebatas fi'lus sholat. Bukan hanya sebatas ya ketika duhur ya kita sholat. Ketika asar ya kita sholat. Bukan hanya sebatas begitu. Tetapi kita itu betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhahiran wa batinan. Dhahiran wa batinan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal ma'mur bihi innama huwa iqamatis shalah la wujudus shalah. Bukan hanya sebatas sholat, tetapi yang diharapkan, yang dimaksudkan itu adalah iqamatus shalah. So, iqamatus shalah itu apa? Adalah sholat yang benar, khusyuk. Ketika membaca tasbih betul-betul menyucikan Allah, ketika membaca Fatihah betul-betul kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membaca Fatihah kita betul-betul menyembah Allah, betul-betul meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ada lengkap semuanya dalam sholat. Maka itu kita hadirkan dalam sholat kita. Maka di sini yang dimaksud iqamatus sholat, bukan hanya fi'lus sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan gerakannya sholat, tetapi kita di sini sholat dhahiran wa batinan, betul-betul khusyuk. Fa inna sholah al-mu'tabarah, karena sholat yang dianggap innama hiya sholatul khashi'in la sholatul ghafilin. Karena di sini yang dimaksud, yang dianggap adalah sholatnya orang-orang yang khusyuk, bukan sholatnya orang-orang yang lupa. Kadang-kadang kan kalau kita lain, ketika sholat itu hal-hal yang kita lupa di waktu luar sholat, kadang-kadang di dalam sholat kita ingat. Sedangkan di sini beliau menyampaikan wahina idin
syuhuduhu wa yamhu dzataka wujuduhu. Di sini dijelaskan, ketika kita sholat itu sudah, urusan kitanya itu sudah ada. Semua ketika kita sholat, sudah semua kita itu Allah yang ada. Diri kita itu sudah ada, Pak, ketika kita sholat itu. Jadi pikiran apapun sudah hilang. Maka ketika kita sholat dengan semacam itu, sudah lupa kepada diri kita. Yang ada hanya Allah dalam sholat kita. Waduh, sudah wali wis, menjadi waliun min awliya illah. Sedangkan kita akan lain. Apa yang kita lupakan di luar sholat, kadang-kadang pas sholat ingat semua. Itu kita. Maka ketika sholat kita, hina idin syuhudu yamhu dzataka wujuduhu, maka ini yang kita maksud. Kita menghadap takbir Allahu Akbar, udah bis. Urusan duniawi sudah lupa semuanya. Hanya untuk Allah. Hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah mampu seperti ini, maka akan dijadikan sholat as-sholatu tuhratun lil qulubi min atnasid dunubi. Semua hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan. Walaupun gak punya apa-apa tapi tenang. Walaupun hidupnya pas-pasan tapi nyaman. Itu yang kita harapkan di dalam hidup kita. Ketenangan dan kenyamanan. Ketenangan dan kenyamanan. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Karena kita itu terlalu banyak andai-andai. Mungkin kalau punya ini kita tenang. Mungkin karena kalau punya rumah kita akan mapan. Mungkin kalau begini hidup akan cerah. Andai-andainya itulah yang tak kuat daripada kita itu. Yang tidak mampu kita bendung itu andai-andainya. Padahal sebenarnya yang kita harapkan hanyalah ketenangan dan kenyamanan. Dimanapun kita berada, hanya ketenangan dan kenyamanan sebenarnya yang kita harapkan. Maka kalau kita ingin merubah hidup, kita rubah dengan sholat. Kita rubah dengan sholat. Punya anak yang tidak bagus tingkahnya misalnya. Ayo kita sholat. Minta kepada Allah dalam sholat. Agar anak kita dijadikan anak yang soleh. Karena ketika kita minta setelah sholat, doa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini belum, terus kita minta. Hari ini belum, terus kita minta. Tahun ini belum, terus kita minta. Mungkin 50 tahun anak kita belum berubah. Tapi insya Allah ketika ajal menjemput, karena doa kita, Allah akan menjadikan anak kita yang husnul khotimah. Kan yang penting orang itu husnul khotimahnya. Kan itu yang diharapkan, husnul khotimahnya yang diharapkan. Walaupun sekian tahun, misalnya kita menghadap Allah, tapi pas ajal menjemput, na'udzubillah, kita dijadikan su'ul khotimah. Percuma, sekian tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun pun, kita menghadap Allah, kalau akhirnya su'ul khotimah, percuma, Pak. Iblis, ratusan ribu tahun iblis menyembah Allah, Pak. Di langit lagi, iblis menyembah Allah. Tetapi karena satu kesombongan iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat imannya. Dijadikan termasuk makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila akhir zaman. Iblis ini, Pak, dilaknat oleh Allah. Kan sekian tahun sebelum manusia ini menyembah Allah, iblis sudah menyembah alim Pak iblis, Pak. Pinter iblis ini. Bahkan kata para ulama hampir setara dengan keilmuannya para nabi, para utusan. Ini iblis. Menyembahnya ratusan tahun. Benar-benar lagi kalau menyembah. Tetapi karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan iblis termasuk daripada hamba Allah yang dilaknat. Makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah adalah iblis. Dilaknat iblis karena satu kesombongan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan husnul khotim. Anak-anak kita juga sedemikian dijadikan husnul khotimah. Walaupun beberapa manusia menghina anak kita karena perbuatannya, jangan putus asa, angkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada akhirnya akan dijadikan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keberkahan daripada sahibul kitab ini, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau bisa kita amalkan dan bisa kita aplikasikan dalam diri kita.
sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan rahmat, maufirah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang kita harapkan dari Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.